Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Binti Nur Asiah, SPDI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bank Syariah, dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Hanifatul Masruroh dengan NIM terakhir 015. Yang kedua, Muhammad Faiz Febriansah dengan NIM terakhir 021. Yang ketiga, Zulaika Handayani dengan NIM terakhir 041. Dan yang keempat yaitu Fauziah Rila dengan NIM terakhir 049 yang akan menyampaikan materi mengenai pengaruh manajemen likuiditas bank syariah terhadap pengelolaan bank syariah. Adapun topik-topik yang akan kami bahas ialah yang pertama, pengertian likuiditas yang akan dijelaskan oleh Fauziah Rila. Yang kedua, pengertian manajemen likuiditas. Yang ketiga, ciri-ciri bank syariah yang memiliki likuiditas sehat yang akan dijelaskan oleh Hanifah. Yang keempat, resiko likuiditas. Yang kelima, pengelolaan likuiditas bank syariah yang akan dijelaskan oleh Zulaika. Yang keenam, alat likuiditas bank syariah. Dan yang terakhir, instrumen likuiditas bank syariah yang akan disampaikan oleh Faiz. Baik, bagi pemateri dipersilahkan menyampaikan materinya masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari likuiditas. Secara umum, likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana dengan cara dan dengan biaya yang sesuai. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, likuiditas pada umumnya adalah mengenai posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Jadi yang dimaksud likuiditas di sini adalah kemudahan mengubah aset menjadi uang tunai dari masing-masing bank yang bersangkutan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pengertian manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas bank adalah suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Manajemen likuiditas adalah mengelola bagaimana bank dapat memenuhi baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelunasan yang sesuai dengan perjanjian atau yang belum diperjanjikan. Untuk menjaga posisi keuangan agar tetap likuid, perusahaan menyisihkan sebagai uang tunainya yang disertai dengan sebagian kekayaan yang mudah dicairkan menjadi uang untuk keperluan likuiditas. Kekayaan yang mudah dicairkan, sedangkan kewajiban yang harus dibayar dan datang sewaktu-waktu. Adapun fungsi likuiditas secara umum adalah yang pertama, menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari. Yang kedua, mengatasi kebutuhan dana mendesak. Yang terakhir yaitu memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen likuiditas adalah memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa deposan dapat menarik uangnya kapanpun atau pada saat jatuh tempo. Uang tersebut dapat ditarik. Sebab itu, bank wajib mempertahankan sejumlah dana likuid agar bank dapat memenuhi semua kewajibannya. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan manajemen likuiditas. Yang pertama yaitu menjaga posisi likuiditas bank yang sesuai oleh otoritas moneter atau Bank Indonesia. Yang kedua, mengelola alat likuid agar memenuhi semua kebutuhan cash flow termasuk kebutuhan yang tidak terpikirkan. Yang ketiga, memperkecil terjadinya dana yang menganggur. Yang terakhir yaitu menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi aman. Untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri bank syariah yang memiliki likuiditas sehat. Dengan melakukan manajemen likuiditas, maka bank akan dapat memelihara likuiditas yang dianggap sehat dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki sejumlah alat likuid, kas aset atau uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya, setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Yang kedua yaitu memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas, tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah jatuh tempo.
Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya dengan menjual surat berharga dengan repurchase agreement. Yang keempat yaitu memenuhi rasio pengukuran likuiditas yang sehat, yaitu rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga. Yang selanjutnya rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga atau FDR. Materi keempat, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Jadi, risiko likuiditas itu risiko yang timbul dari ketidakmampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban pada waktu yang telah ditentukan pada nasabah. Risiko likuiditas sering diartikan sebagai kerugian potensial yang didapat dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik mendanai aset yang telah dimiliki maupun mendanai pertumbuhan aset bank tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang melebihi toleransi bank. Resiko kredit dan resiko likuiditas merupakan resiko yang paling fundamental dalam industri perbankan. Oleh karena itu, jika suatu bank tidak bisa mengatasi masalah fundamental tersebut, sudah dipastikan bank tersebut akan kehilangan nasabahnya. Besar kecilnya resiko likuiditas ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana termasuk dalam tingkat fluktuasi dana. Yang kedua, ketetapan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana non-PLS. Yang ketiga, kesediaan aset yang siap untuk dikonversikan menjadi kas. Yang keempat, kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya. Materi kelima, pengelolaan likuiditas bank syariah. Baik bank konvensional maupun bank syariah wajib mengelola kondisi likuiditasnya, sebab mengelola likuiditas tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban bank, terutama kewajiban jangka pendek. Apabila dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah masih tergolong baru. Dalam bank syariah, manajemen likuiditas secara konsep tidak jauh berbeda dengan manajemen bank konvensional, baik itu dari segi tujuan dan resiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Yang membedakan hanyalah pada akad yang digunakan ketika melakukan kontrak. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu yang pertama, kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek. Yang kedua, kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas. Yang ketiga, kendala operasional, kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang alat likuiditas bank syariah. Alat likuid merupakan bagian dari aktiva lancar yang berfungsi menjaga likuiditas bank syariah atau unit usaha syariah. Alat likuid bank syariah terdiri dari 1. Kas pada vault, 2. Giro di bank sentral atau giro wajib minimum, 3. Item-item uang tunai yang masih dalam proses inkaso, 4. Giro di bank lain. Dilihat dari proses penggunaan dana bank, alat likuid ini merupakan dalam primary reserve atau cadangan primer yang bertujuan 1. Memenuhi reserve requirements yang ditempatkan dalam bentuk giro wajib minimum di Bank Indonesia. 2. Memenuhi keperluan operasional bank sehari-hari. 3. Penyelesaian keliling antar bank, kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang instrumen likuiditas bank syariah. Instrumen likuiditas yang dapat dijalankan bank syariah dalam rangka memenuhi kewajiban likuiditasnya adalah 1. Giro wajib minimum,
2. Keliling. 3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. 4. Sertifikat IMA atau investasi mudorobah antar bank. 5. Sertifikat wadiah Bank Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.